Terkadang, kekayaan datang dengan harga yang sangat mahal. Tak hanya sekedar harta, namun juga jiwa, nyawa orang-orang terdekat dan kita sayangi. Di balik kesaktian keris Nagapati yang melegenda, tersimpan rahasia kelam. Keris Nagapati memiliki kutukan yang membuat siapa saja yang memilikinya hidup dalam ketakutan. Dan kisah ini tentang seorang pemuda bernama Anton, seorang pemuda yang rela melakukan apapun demi lepas dari jeritan kehinaan dan kemiskinan. Namun ia tak tahu bahwa keris sakti yang dianggap membawa rezeki itu menyimpan mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Anton adalah seorang pengusaha yang pernah hidup dalam kemewahan, tapi kehidupannya berubah drastis sejak perusahaannya bangkrut. Ia ditinggalkan oleh teman-teman bisnisnya, terjebak dalam tumpukan hutang, dan setiap harinya dihantui oleh penagih hutang. Desakan demi desakan ini membuatnya berada di ambang keputusasaan. Sempat terbesit dalam pikirannya akan mengakhiri hidupnya, namun di suatu hari yang cukup panas, ketika ia termenung di pinggir sungai, ia dihampiri oleh seorang wanita yang cukup menarik perhatian. Wanita tersebut bertanya pada Anton tentang sebuah alamat. Ia pun memberikan petunjuk alamat tersebut. Namun ketika wanita itu akan pergi, ia memberikan sebuah bingkisan kecil sebagai tanda terima kasih. Awalnya Anton menolak, namun wanita itu memaksa dan berkata bahwa bingkisan ini akan menjadi petunjuk akan permasalahannya. Anton menerima sambil mengamati bingkisan itu. Namun dalam sekejap wanita misterius itu lenyap di balik bambu-bambu yang sangat lebat. Anton kemudian memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba rasa ngantuk membuatnya tertidur di ruang tamu. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan wanita yang ia temui sebelumnya. Wanita itu berkata agar Anton mau mengantarkan bingkisan itu ke sebuah desa bernama Desa Babakan. Di sana ia harus mencari seorang pria tua bernama Mbah Sugi. Setelah terbangun, Anton seperti terhipnotis oleh mimpi tersebut dan tanpa pikir panjang ia langsung menaiki motor buntutnya mencari rumah Mbah Sugi itu. Seolah seperti sudah diarahkan, Anton dengan mudah menemukan rumah Mbah Sugi. Pria tua itu mendengar keluh kesah Anton dan menawarkan jalan keluar yang mengerikan namun menjanjikan. Mas Anton, ada satu cara yang bisa menyelesaikan masalahmu. Namun solusi ini hanya bagi mereka yang benar-benar siap dan berani menerima resikonya. Carilah keris Nagapati, ia bisa memberikanmu kekayaan yang tak terhingga. Anton terkejut dan penasaran. Menurut pria tua itu, keris Nagapati adalah keris mistis yang memiliki kekuatan gaib untuk memberikan harta melimpah bagi pemiliknya. Namun di balik itu semua, keris ini memiliki kutukan yang menuntut nyawa sebagai balasannya. Awalnya Anton pun ragu, tetapi ketakutan dan kemiskinan membuatnya akhirnya tergoda untuk mencoba. Beberapa minggu kemudian, setelah mencari informasi, Anton berhasil menemukan seorang paranormal yang mengetahui keberadaan keris tersebut. Paranormal itu memperingatkan Anton bahwa keris Nagapati bukan benda biasa. Ia adalah pusaka yang hidup dengan roh penunggu. Bagi yang berani memiliki, keris ini bisa memberikan kekayaan, namun akan selalu ada konsekuensi yang sangat mengerikan. Paranormal itu membimbing Anton dalam melakukan ritual untuk mengambil keris tersebut di sebuah gua tua yang dipercaya sangat angker. Malam itu pun Anton masuk dalam gua yang sangat gelap. Ia sendirian, hanya ditemani lampu senter dan bunyi gemuruh di dalam gua. Setelah berjalan cukup lama, ia menemukan sebuah kotak tua di dalam ceruk gua. Dengan gemetar, ia membuka kotak itu dan melihat keris Nagapati terbungkus kain merah dan berukiran kepala naga di gagangnya. Begitu Anton membuka keris tersebut, ia merasakan getaran aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi ia mencoba mengabaikannya dan membawa keris itu pulang. Keesokan harinya, Anton mengalami hal-hal yang tak terduga.
Ada beberapa teman yang sudah lama menghilang tiba-tiba muncul menawarkan bisnis. Ia pun langsung menerimanya, sehingga tak butuh waktu lama ia mendapat komisi yang cukup besar. Ia mencoba membangun bisnisnya sendiri. Segalanya terasa mudah. Pundi-pundi uang ia dapatkan, hingga ia menjadi sosok pemuda yang terkenal akan kekayaannya. Banyak warga yang merasa terbantu olehnya. Ia tidak sungkan untuk mengeluarkan hartanya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia sangat dermawan dan bisnisnya membuat warga sekitar bekerja untuknya. Dan dalam waktu singkat, kekayaan mulai bertambah pesat. Hidupnya berubah seketika. Dari yang awalnya penuh dengan kesulitan menjadi penuh kemewahan. Namun Anton mulai merasakan kegelisahan, seolah ada yang mengawasi. Tak hanya itu, ia sering terbangun dengan tubuh merasa berat dan punggung yang nyeri, seolah ada yang menekan tubuhnya saat ia tidur. Dan pada suatu malam ketika ia pergi ke kamar mandi, ia melihat bayangan hitam di cermin kamar mandi. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia dengan mata merah, dan Anton menyadari sosok itu mirip dengan wajah yang diukir di gagang keris Nagapati tersebut. Kekayaan yang ia peroleh ternyata membawa dampak buruk pada kesehatan dan pikirannya. Setiap kali ia meraih uang atau kesuksesan, tubuhnya semakin lemas, seolah ada yang menyerap energinya. Lama-kelamaan, kutukan keris itu semakin jelas terasa. Orang-orang di sekitarnya mulai mengalami kejadian mengerikan. Warga yang bekerja untuknya sering mengalami hal-hal yang aneh. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang kesurupan, bahkan seorang teman bisnis Anton pun yang pernah menyentuh keris itu ditemukan tewas secara misterius. Tak hanya itu, saudara dekat Anton yang pernah tinggal bersamanya juga mulai mengalami sakit parah dan meninggal dalam waktu yang singkat. Anton mulai dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Namun ketakutannya terhadap kutukan keris itu jauh lebih besar. Ia mencoba untuk menyingkirkan keris itu, tapi setiap kali ia berniat membuangnya, keris itu selalu kembali ke kamarnya. Bahkan saat ia mencoba menyimpan keris itu di tempat yang terkunci, ia selalu menemukannya kembali di atas meja atau di tempat tidur saat ia terbangun. Anton merasa semakin terjebak dalam kutukan keris Nagapati. Ia menyadari bahwa keris itu tak hanya menginginkan kekayaan, tapi juga jiwa-jiwa orang di sekitarnya sebagai bayarannya. Hanya saja, ia merasa sudah terlalu jauh dan tak bisa menghentikan kehancuran yang sedang terjadi. Suatu malam, ketika ketakutan dan keputusasaan mencapai puncaknya, Anton memutuskan kembali menemui paranormal yang dulu membantunya menemukan keris tersebut. Paranormal itu tampak enggan membantunya, namun akhirnya memberikan satu solusi terakhir, melakukan pemujaan khusus untuk mengembalikan keris tersebut kepada penunggunya. Paranormal itu menyiapkan sebuah tempat di tengah hutan dengan api unggun dan bunga-bunga persembahan. Anton harus mengucapkan mantra yang telah ia siapkan sambil memegang keris tersebut. Namun, ketika mulai ritual, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Sosok gaib berbentuk manusia dan wajah menyerupai naga muncul dari kegelapan. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, seolah menunjukkan ketidakpuasannya. Kau telah menginginkan kekayaan dariku, manusia serakah. Sekarang kau ingin menghindari bayarannya. Kekayaan tak akan datang tanpa balasan, manusia. Anton memohon pada sosok tersebut meminta untuk mengakhiri kutukannya. Tapi sosok itu hanya tertawa dingin dan menghilang ke dalam kegelapan. Di saat yang sama, keris Nagapati yang dipegangnya tiba-tiba menjadi panas dan terbakar di tangannya, membuat Anton menjerit kesakitan. Rasa sakit yang ia rasakan sangat luar biasa, seolah kutukan itu menyatu dengan dirinya. Setelah kejadian itu pun, Anton kembali ke rumah dalam kondisi lemas. Namun, hidupnya berubah total. Kekayaan yang selama ini melimpah tiba-tiba lenyap, diambil oleh rekan bisnis yang mulai menjauhinya. Rumahnya dijual paksa untuk membayar hutang-hutangnya yang semakin menumpuk, dan ia terpaksa kembali ke kehidupan yang serba sulit.
Namun yang paling mengerikan adalah setiap malam ia masih melihat sosok dengan mata merah itu dalam cermin, menatapnya dengan tatapan tajam. Anton kini menyadari bahwa keris Nagapati tidak lagi berada di tangannya, tapi kutukannya telah menyatu dengan dirinya sendiri. Bayangan sosok itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi, menuntut hidupnya penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Anton akhirnya hidup dalam keterasingan. Tak ada yang mau mendekatinya. Setiap malam ia masih dihantui, tapi saat tidur tenang. Hingga akhir hidupnya, Anton tak pernah lepas dari teror yang datang dari keris Nagapati. Anton yang awalnya tergoda oleh kemewahan dan kekayaan akhirnya harus membayar dengan kebahagiaan dan ketenangan yang sendiri. Keris Nagapati adalah pusaka yang tak pernah bisa lepas dari kutukan dan roh penunggunya. Bagi siapapun yang mencoba memilikinya, hanya ada satu hasil akhir, penyesalan dan penderitaan. Apakah ada yang masih berani mencoba mengambil kekayaan dengan jalan pintas?